Siswa Sekolah Bertus Rianto, kelas C Farmasi semester 1, ingin menjelaskan materi tentang titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri dibagi atas dua suku kata, yaitu titrasi dan alkalimetri. Titrasi merupakan proses penentuan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan larutan yang sudah ditentukan konsentrasinya, larutan standar. Titrasi asam basa adalah suatu titrasi dengan menggunakan reaksi asam basa, reaksi penetral, dengan menetapkan beragam zat yang bersifat asam dengan basa, baik organik maupun anorganik. Salah satu metode titrasi adalah alkalimetri, yaitu penetralan asam dengan basa. Titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Reaksi terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam dan H2O netral pH sama dengan 7. Hasil reaksi antara H+ dari suatu asam dan OH- dari suatu basa. Kadar suatu larutan basa dapat ditentukan dengan mengambil volume tertentu larutan basa tersebut dan kemudian titrasi dengan larutan basa yang konsentrasinya diketahui. Yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri. Yang pertama, menentukan konsentrasi dari larutan NaOH dengan baku primer asam oksalat. Yang kedua, menetapkan kadar suatu bahan dalam sampel asam cuka. Titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan garam H2O netral pH sama dengan 7. Hasil reaksi antara H+ dari suatu asam dan OH- dari suatu basa. Kadar suatu larutan basa dapat ditentukan dengan mengambil volume tertentu larutan basa tersebut dan kemudian titrasi dengan larutan basa yang konsentrasinya diketahui. Yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri. Yang pertama, menentukan konsentrasi dari larutan NaOH dengan baku primer asam oksalat. Yang kedua, menetapkan kadar suatu bahan dalam sampel asam cuka. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan, di mana ion H dari asam akan beraksi ke ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral pH sama dengan 7. Terjadi reaksi penetralan antara zat pentiter titran dan zat dititrasi titrat. Yang keempat, prosedur kerja. Yang pertama, timbang 50 kg kristal NaOH di atas kaca arloji. Yang kedua, masukkan ke dalam beker gelas 250 mg. Yang kedua, masukkan ke dalam beker gelas 250 ml dan tambahkan 50 ml air lalu aduk. Yang ketiga, diamkan selama 2 jam setelah semua larut. Yang keempat, ambil 6,5 ml NaOH, pekat dengan pipet dan masukkan ke dalam lampu 1 liter. Yang kelima, tepatkan larutan pada garis batas volume. Yang kelima, tepatkan larutan pada garis batas volume dengan aqueous dengan pipet tetes. Pembuatan indikator phenylephthalate. Yang pertama, timbang 200 mg phenylephthalate. Yang kedua, larutkan dalam 60 ml etanol 90%. Yang ketiga, tambahkan air hingga volume 100 ml. Pembuatan larutan baku asam oksalat. Yang pertama, timbang 0,45 gram H2C2O4 dengan tepat. Yang kedua, larutkan dalam labu ukur 100 ml. Yang berikut, pembakuan larutan NaOH 0,5 N H2C2O4 dipipet dengan pipet volume sebanyak 10 ml dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, tambahkan 3 tetes indikator phenylephthalate. Yang ketiga,
titrasi dengan NaOH sampai terjadi perubahan warna. Yang keempat, volume NaOH yang terpakai dicatat. Yang kelima, percobaan diulangi sebanyak 2 kali. Yang berikut, penetapan kadar asam cuka. Yang pertama, timbang 2 gram asam cuka perdagangan dalam Erlenmeyer bersumbat yang berisi air 25 ml. Yang kedua, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. Yang ketiga, titrasi dengan larutan NaOH 0,5 N sehingga warna pink. Yang keempat, volume NaOH yang terpakai dicatat. Yang kelima, percobaan diulangi sebanyak 3 kali. Yang keenam, hitung kadar asam cuka. Yang terakhir, saya akan memberikan suatu contoh penentuan konsentrasi HCl dengan NaOH dengan menggunakan titrasi alkalimetri. Alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah: yang pertama, buret; yang kedua, pipet tetes; yang ketiga, labu Erlenmeyer. Bahannya: yang pertama, indikator phenolphthalein; yang kedua, larutan HCl dan NaOH. Prosedur kerjanya: yang pertama, masukkan larutan HCl ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, ambil indikator phenolphthalein menggunakan pipet tetes, lalu tetesi ke dalam labu yang berisi HCl. Yang ketiga, masukkan larutan NaOH ke dalam labu yang berisi HCl dan indikator phenolphthalein. Hasilnya, awalnya HCl berwarna bening. Ketika dimasukkan indikator phenolphthalein, tidak mengalami perubahan warna sedikit pun. Namun, ketika dimasukkan NaOH, membentuk NaCl tambah H2O. Kesimpulannya, mengapa dia berubah menjadi warna merah muda? Karena terjadi reaksi penetralan larutan asam dan larutan basa sehingga ia berubah menjadi warna merah. Karena di mana awalnya larutan indikator phenolphthalein itu tidak berwarna karena pH-nya 8,3. Ditetesi dengan HCl pH yang berubah menjadi lebih kecil dari 7, lalu ditambah dengan NaOH. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada sepatah dua kata kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih.